supaya nggak makin banyak caleg gagal kepilih yang masuk rumah sakit jiwa yang mengalami depresi, sebaiknya 5 tahun lagi KPU itu memberikan persyaratan yang ketat untuk syarat pendaftaran calon legislatif. Sebenarnya sih syarat pendaftaran sudah jelas, sehat, jasmani, dan rohani. Tetapi harusnya keterangan sehat rohani itu yang memberikan itu, yang menulis itu, profesi yang terkait, yaitu psikiater atau psikolog. Karena kedua profesi inilah yang bisa menilai dan mengukur status mental seseorang. Apakah seseorang itu pantas masuk menjadi calon legislatif? Karena pada kepribadian-kepribadian tertentu ada yang rentan terhadap stres dan potensi ke depresi itu ada, yaitu mereka yang memiliki gangguan kecemasan, ya. Terus kemudian kepribadian tertutup dan kepribadian yang narsistik atau egois itu rentan sekali mengalami gangguan depresi. Masalahnya kalau depresi berlangsung hanya 2 minggu sih sebagian sembuh sendiri, itu namanya depresi mayor ya, yaitu gangguan suasana hati, tidak niat hidup, sudah sedih terus. Nah itu bisa potensi mengakhiri hidupnya, masalahnya itu harus diawasin ketat 2 minggu pertama itu. Nah kalau tidak berhasil baik, ini akan terjadi perburukan, itu namanya depresi persisten, itu bisa berlangsung sampai 2 tahun. Apalagi misalnya kok sudah mulai halusinasi, melihat gambaran sesuatu, atau delusi misalnya, memikirkan sesuatu yang tidak nyata, tidak masuk akal, itu akan potensi masuk ke gangguan jiwa yang harus rawat inap di rumah sakit jiwa. Masalahnya di Indonesia itu yang mengalami gangguan jiwa itu 1 dari 5 orang, jadi 20%, usia 15 tahun ke atas. Dan yang jelas gangguan depresi itu ada 12 sampai 15 juta orang. Nah, pesta rakyat harusnya untuk kesenangan rakyat, untuk memilih calon pemimpin, akhirnya malah mendapatkan banyak yang gangguan jiwa. Apalagi kalau memang status mentalnya sebenarnya buruk, tetapi lolos menjadi anggota wakil rakyat, bukannya itu akan memperburuk masa depan Indonesia. Nah, sekarang itu masa pesta demokrasi kita lihat ada yang pakai bendera merah, hijau, biru, kuning, ada yang muda, mulai ada mengalami sakit jiwa. Bayangkan aja kalau Indonesia 1 dari 5 orang sudah mulai mengalami gangguan jiwa, apakah Indonesia akan menjadi negara zombie? Ya, jadi lebih baik di screening lebih awal dulu. Jadi ada tes yang memang calon legislatif tersebut memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan tentunya harus ada tes apakah mereka tersebut memiliki wawasan yang luas terhadap demokrasi maupun wawasan yang lain tentang sosial, dan apapun jurusan yang memang pantas, bukan malah jurusan masuk rumah sakit jiwa.